Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Pojok IPA. Pada pertemuan kali ini saya akan mencoba berbagi pengalaman, yaitu pengalaman saya menggunakan rumus-rumus dalam Excel. Rumus-rumus yang sering saya gunakan di sini ada sebanyak 30 rumus yang saya bagi menjadi 6 bagian. Nah, rumus-rumus ini digunakan untuk apa saja? Mari kita simak video berikut sampai selesai. Bagian yang pertama, di sini ada 10 rumus. Selain 10 rumus, di sini saya punya data dari nomor siswa, nama siswa, jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, serta nilai masing-masing siswa. Mari kita gunakan satu-satu. Yang pertama kita gunakan rumus sum. Sum ini digunakan untuk menghitung jumlah nilai. Ya, di sini kita mau menghitung jumlah nilai dari semua siswa. Tinggal kita ketik sama dengan sum, buka kurung, kita blok nilai yang mau kita hitung jumlahnya. Tutup kurung, enter. Nah, di sini Excel akan menghitung sendiri jumlah nilai dari semua siswa ini adalah 864. Kemudian yang kedua, kita mau menghitung rata-rata nilai. Kalau menghitung rata-rata nilai, rumusnya ini jumlah dari semua nilai dibagi dengan banyaknya siswa. Nah, kalau siswanya itu banyak, maka kadang kita tidak bisa menghitung jumlahnya siswa. Maka kita gunakan rumus yang lebih cepat, yaitu rumus yang kedua, average. Tinggal kita ketik sama dengan average, buka kurung. Yang mau kita hitung nilai rata-ratanya, kita blok. Tutup kurung, enter. Nah, Excel akan menghitung sendiri. Jadi nilai rata-rata dari seluruh siswa ini adalah 78,55. Sekarang kita mau menghitung nilai tertinggi yang diperoleh masing-masing siswa. Nah, kita gunakan rumus yang ketiga, yaitu max, dengan cara ketik sama dengan max, buka kurung, kita blok nilai yang akan kita cari nilai tertingginya, tutup kurung, enter. Nah, di sini ternyata nilai yang tertinggi yang diperoleh anak itu adalah 98. Kemudian jika kita mau menghitung nilai terendah, kita gunakan rumus yang keempat, yaitu min. Sama dengan min, buka kurung, kita blok nilai yang akan kita cari nilai terendahnya. Tutup kurung, enter. Nah, ternyata nilai terendah dari semua siswa ini adalah 50. Kemudian rumus yang kelima adalah if. Ini digunakan untuk mencari kriteria. Nah, kita mau mencari apakah siswa ini tuntas dalam nilai atau harus mengulang. Kita ambil kriteria ketuntasan. Jika nilai anak ini kok kurang dari 75, maka ini anak harus mengulang. Tetapi kalau anak ini nilainya 75 ke atas, maka anak ini sudah lulus. Maka kita ketik rumusnya sama dengan if. Yang mau kita ambil kriterianya di mana? Ya, kita ambil kriterianya, logikanya adalah di nilai siswa ini. Kita klik. Syaratnya apa? Nah, syaratnya adalah lebih besar atau sama dengan 75. Maka kita ketik lebih besar sama dengan 75. Kalau nilai anak ini di atas 75 atau sama dengan 75, maka anak ini dikatakan tuntas. Maka ketik titik koma, tanda kutip, ketik aja tuntas. Nah, terus kalau anak ini nilainya di bawah 75 bagaimana? Oh,
apakah dia tidak lulus atau remedi. Maka kita ketik titik koma, tanda kutip, remedi. Tanda kutip, kurung tutup. Nah, ini anak albino dia harus remedi. Kemudian ini nilai rumus ini kita klik 2 kali. Nah, maka di sini anak yang tuntas dan tidak tuntas akan mengisi secara otomatis. Rumus selanjutnya adalah rank. Ini digunakan untuk mencari peringkat. Caranya kita ketik sama dengan rank, buka kurung, klik salah satu nilai, misalkan nilai albino, terus titik koma, kita blok semua nilai, kurung tutup, terus datanya ini kita kunci dengan cara kita klik F4 atau pada keyboard tekan Fn dan F4 secara bersama. Terus pada D12 juga sama, tekan Fn plus F4 secara bersama. Enter. Ternyata si albino ini peringkat 10. Untuk menghitung peringkat yang lain tinggal kita klik 2 kali pada pojok bawah kanan ini. Selanjutnya kita mau menghitung jumlah siswa. Nah, kita gunakan rumus yaitu count. Tinggal kita ketik count. Terus kita ambil salah satu data, misalkan di sini nilai. Kita blok, tutup kurung, enter. Jadi jumlah siswa di sini ada sebanyak 11 siswa. Selanjutnya kita mau menghitung total nilai yang tuntas. Nah, total nilai yang tuntas kita hitung menggunakan rumus yaitu sum if. Kita ketik sum if, kurung buka. Kriterianya yang tuntas di sini kita klik, ya ketuntasan kita blok. Ya. Terus titik koma, tanda kutip, tuntas, tanda kutip lagi, terus titik koma. Kita blok jumlah nilai yang mau kita hitung ketuntasannya, yaitu nilai ini kita blok, terus tutup kurung. Nah, total nilai yang tuntas di sini ada 685. Nah, total nilai yang remedi, ya sama caranya, sama dengan sum if, buka kurung, kita blok kriterianya, terus titik koma, tanda kutip, remedi, tanda kutip, titik koma lagi, terus kita blok nilai yang mau dihitung, tutup kurung, enter. Total nilai yang remedi ada 179. Terus kita mau menghitung jumlah siswa yang tuntas. Kalau tadi adalah nilai yang tuntas, sekarang jumlah siswa yang tuntas. Tidak mungkin kita menghitung satu-satu kalau datanya banyak sekali. Caranya bagaimana? Caranya kita gunakan rumus yang ke-9, yaitu count if. Sama dengan count if. Terus yang tidak tuntas kriterianya di mana? Nah, ini yang kita blok, ada tuntas dan remedi, kita blok. Tanda titik koma, tanda kutip, tuntas kita ketik, tanda kutip,
titik koma. Maaf, tidak titik koma, tapi kurung tutup, kita enter. Nah, ternyata jumlah siswa yang tuntas ada 8. Jumlah siswa yang remedi caranya juga sama dengan count if, buka kurung, kita blok kriterianya, tanda titik koma. Di sini logikanya adalah jumlah siswa yang remedi, maka tanda kutip ketik remedi, tanda kutip, kurung tutup, enter. Jadi jumlah siswa yang remedi sebanyak 3. Kemudian kalau kita disuruh menghitung jumlah siswa laki-laki yang tuntas, maka kita gunakan rumus yang ke-10, yaitu count ifs, tinggal ketik sama dengan count if. Nah, ini kriteria ganda. Ya, kita buka kurungnya. Kita blok yang berjenis kelamin. Nah, ini jenis kelaminnya kita blok. Terus titik koma, tanda kutip L. Terus tanda kutip lagi, titik koma. Yang kedua adalah yang tuntas dan tidak tuntas. Ketuntasannya kita blok. Terus titik koma, tanda kutip tuntas. Tanda kutip, titik, maaf, kutip kurung, enter. Ternyata jumlah siswa laki-laki yang tuntas sebanyak 5. Untuk menghitung jumlah siswa laki-laki yang remedi, caranya juga sama. Ketik sama dengan count if, kurung buka, kita blok kriteria jenis kelamin, tanda titik koma, tanda kutip L, tanda kutip lagi, titik koma, kriteria ketuntasan kita blok, kemudian titik koma, tanda kutip remedi, kita ketik, tanda kutip lagi, kurung tutup, enter. Ternyata jumlah siswa laki-laki yang remedi ada 2. Jumlah siswa perempuan yang tuntas dan yang remedi caranya juga sama. Sekarang kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu bagian pembulatan. Di sini ada 2 kriteria pembulatan, yaitu pembulatan desimal dan pembulatan kelipatan. Pertama, untuk pembulatan ke bawah, kita gunakan rumus round down, ketik sama dengan round down, tutup, maaf, kurung buka, nilainya ini kita klik. Kalau kita tidak menggunakan desimal, ya maka kita ketik titik koma 0. Kurung tutup, enter. Nah, di sini 75,33 akan dibulatkan ke bawah menjadi 75. Begitu juga yang lain, tinggal kita klik 2 kali. 81,61 juga dibulatkan menjadi 81. 87,58 juga dibulatkan menjadi 87. Kalau kita mau membulatkan ke atas, kita gunakan rumus round up sama dengan round up. Kurung buka, kita klik nilainya, titik koma. Kalau kita tidak menggunakan desimal atau desimalnya 0, maka kita ketik 0, kurung tutup, enter. Nah, di sini akan menjadi 76. Ke bawah juga sama, kita klik 2 kali. Selanjutnya untuk pembulatan terdekat, ya ini sesuai dengan logika matematika. Kalau desimalnya itu kurang dari 50, maka akan dibulatkan ke bawah. Dan apabila desimalnya ini lebih dari 50, maka akan dibulatkan ke atas. Caranya, ya, ketik round,
kurung buka, kita klik angkanya, kemudian titik koma. Kalau kita tidak menggunakan desimal, maka ketik angka 0, kurung tutup, enter. Kita klik 2 kali, biar mendapatkan hasil. Nah, di sini 75,33, karena 33 ini kurang dari 50, maka dibulatkan ke bawah. Sedangkan di sini 81,61, karena angka 61 ini lebih besar dari 50, maka dibulatkan ke atas menjadi 82. Selanjutnya untuk pembulatan yang bukan desimal atau menggunakan kelipatan, nah kita ambil contoh di sini adalah SHU, sisa hasil usaha koperasi. Ini setelah dihitung ternyata uangnya dalam bentuk pecahan seperti ini. Kalau kita mau memberikan juga susah, karena sudah tidak ada uang pecahan Rp1. Maka kita bisa membulatkan uang ini ke dalam pecahan yang paling kecil. Misalkan saat ini uang recehan yang paling mudah kita cari itu adalah yang paling kecil adalah 500. Maka SHU ini akan kita bulatkan dengan kelipatan Rp500, baik pembulatan ke bawah, ke atas maupun pembulatan yang terdekat. Yang pertama kita mau menghitung pembulatan uang ini ke bawah. Kita gunakan rumus yang ke-14 yaitu float. Kita klik ketik sama dengan float. Kurung buka. Kita klik nomor yang mau kita bulatkan. Terus kemudian mau dibulatkan berapa? Kita ketik titik koma. Mau saya bulatkan 500. Ke 500. Tutup kurung. Nah, maka 151 ini akan dibulatkan ke bawah menjadi 151.000. Yang lain kita klik. Nah, yang 85.411 dibulatkan menjadi 85.000. Sekarang kalau kita mau membulatkan ke atas, kita ketik sama dengan selling. Kurung buka, kita klik titik koma 500, kurung tutup, enter. Nah, karena dibulatkan ke atas menjadi 151.500. Nah, untuk mengingat-ingatnya, ini fluk itu adalah dari kata lantai itu di bawah, maka ini dibulatkan ke bawah. Sedangkan shell ini adalah langit, maka ini digunakan untuk membulatkan ke atas. Nah, sekarang kalau kita mau membulatkan yang terdekat, sesuai dengan logika matematika, yang nilainya kurang dari 500 itu akan dibulatkan ke bawah menjadi 0. Yang nilainya di atas 500, maka akan dibulatkan ke atas menjadi 1000. Coba kita ketik di sini sama dengan mround. Nomor yang mau kita bulatkan kita klik. Mau dibulatkan kelipatan berapa? Kita klik 500. Kita kurung, enter. Klik 2 kali. Nah, ini pembulatan menggunakan kelipatan. Sekarang kita lanjutkan bagian yang ketiga. Ada concatenant, ada len, left, right, dan right. Di sini ada data siswa, mulai dari tahunnya, sekarang adalah tahun 2024. Saya ambil 2 huruf terakhir yaitu 24. Ini ada kelas 9A dan 9B, ada nomor absen, dan ada nama siswa. Di sini saya mau membuat nomor tes yang tersusun dari tahun, kelas, dan nomor absen. Caranya tinggal klik sama dengan terus kurung buka. Kita klik yang mau kita gabungkan dari A2, titik koma, B2,
titik koma, C2, kurung tutup, enter. Kalau kita ingin setiap karakter ini terpisah, ya bisa kita klik di sini. Ini setelah tanda titik koma, kita kasih tanda kutip, terus spasi, kutip lagi. Ini juga sama, maaf, titik koma. Setelah B2 ini, setelah titik koma juga sama, tanda kutip, spasi, kutip, titik koma. Nah, maka ini akan terpisah-pisah. Kita klik 2 kali. Sekarang kita menggunakan rumus yang ke-18, yaitu len, digunakan untuk menghitung banyak karakter. Di sini kita mau menghitung banyak karakter dari nama siswa. Nah, caranya kita ketik sama dengan len, kurung buka. Nah, nama siswa di sini kita klik, kurung tutup, enter. Ternyata di sini Alvino terdiri dari 6 karakter. Kita klik 2 kali. Misalkan kok nama ini terdiri dari 2 huruf, terdiri dari 2 kata. Misalkan Amelia Naila. Nah, maka spasi ini juga dihitung 1 karakter. Kalau kita hapus spasinya, maka akan menjadi 11. Kita kembalikan, kita undo. Kemudian rumus yang ke-19. Nah, kita gunakan rumus yang ke-19 digunakan untuk apa? Di sini saya punya daftar nama Bapak Guru. Di sini ada NIP. Kita mau mencari 4 karakter yang pertama. 4 karakter yang pertama ini berupa tahun lahir dari Bapak Ibu Guru. Caranya kita gunakan rumus yang ke-19 yaitu leaf dengan cara sama dengan leaf kurung buka. Nah, di mana yang mau kita tentukan. Di sini kita klik nip-nya. Terus jumlah karakternya berapa? Titik koma. Kita ketik angka 4. Kurung tutup. Nah, 4 di yang pertama dari NIP Bapak Basuki Nugroho adalah 1965. Berarti Bapak Basuki Nugroho lahir pada tahun 1965. Untuk mencari yang lain tinggal kita klik 2 kali pada pojok. Kemudian kita mau menghitung karakter, mau mencari karakter dari yang ke-9 sampai ke-12. Kita gunakan rumus yang ke-20 yaitu sama dengan mid kurung buka. Ya, teksnya di mana? Kita klik teksnya. Kurung titik koma. Mulai nomor keberapa? Ya, mulai karakter keberapa? Nah, kita ketik angka 9, mulai karakter ke-9. Terus titik koma. Jumlah karakternya berapa? Kalau dari 9 sampai 12 bisa kita hitung 9, 10, 11, 12 berarti ada 4 karakter. Kita klik angka 4. Kita tutup kurung, enter. Di sini 1988. Ini menunjukkan adalah tahun pengangkatan sebagai CPNS. Jadi Bapak Basuki Nugroho di sini lahir pada tahun 1965 dan pengangkatan CPNS-nya pada tahun 1988. Yang lain tinggal kita klik 2 kali bagian kanan bawah. Terus kita mau menghitung 3 karakter terakhir. Ya, caranya kita gunakan rumus yang ke-21 yaitu sama dengan right kurung buka
teksnya kita klik, terus jumlah karakternya kita ketik 3, titik koma 3, tutup. Jadi 004, 3 karakter terakhir, kita klik 2 kali untuk menghitung yang lain. Sekarang kita lanjutkan pada bagian yang keempat, yaitu rumus ke-22 ada trim, rumus ke-23 ada lower, dan ke-24 ada upper, dan 25 ada proper. Di sini saya punya sebuah nama yang susunannya masih berantakan, karena mungkin bisa terjadi karena salah ketik, atau kita mengambil dari file yang lain, atau bahkan bisa dari download dari internet. Nah, di sini saya mau merapikan spasinya dengan cara ketik sama dengan trim. Kita gunakan rumus yang ke-22. Terus kurung buka. Teksnya kita klik. Kurung tutup. Enter. Nah, yang tadi spasinya berantakan, sekarang sudah rapi. Kalau kita mau mengubah nama ini menjadi huruf kecil semua, caranya kita gunakan rumus yang ke-23, yaitu sama dengan lower, kurung buka, teksnya kita klik, kurung tutup, enter. Nah, di sini semua huruf menjadi kecil semua. Kalau kita mau mengubah menjadi huruf besar semua, juga sama, kita gunakan rumus yang ke-24, yaitu sama dengan upper, kurung buka, teksnya kita klik, kurung tutup, enter. Ini menjadi huruf besar semua. Kemudian kalau kita mau mengubah nama ini menjadi setiap huruf pertamanya itu besar, awal katanya besar sedangkan yang lainnya kecil, maka kita gunakan rumus yang ke-25, yaitu proper, kurung buka, kita klik teksnya, kurung tutup, enter. Nah, ini nama Fatih Akbar Satria sudah menjadi huruf pertamanya besar, sedangkan yang lainnya kecil. Sekarang kita lanjut pada bagian kelima. Di sini ada rumus yang ke-26, yaitu VLOOKUP. Ke-27 ada HLOOKUP, terus ada false dan if error. Ini digunakan untuk menelusuri data secara vertikal tabel atau vertikal lookup, dan tabelnya bisa berupa horizontal atau horizontal lookup. Di sini saya punya sebuah tabel di mana di sini ada tanggal bimbingan, ya, bimbingan belajar, terus ada nomor kegiatan, tema yang dipelajari, ada nama guru dan ruang yang digunakan. Di sini saya juga punya data referensi yang terdiri dari nomor kegiatan tadi menggunakan kode, terus ada tema, dan ada nama guru yang mengajar. Kemudian tabel yang kedua ada nama guru secara horizontal, dan ada ruang yang digunakan untuk masing-masing guru. Kita kembali ke bagian 5. Kita mau menentukan tema berdasarkan nomor kegiatan ini, maka kita klik, kita gunakan rumus sama dengan VLOOKUP. Kriterianya apa? Di sini kriterianya adalah menggunakan nomor kegiatan. Kita klik nomor kegiatan, terus titik koma. Terus tabelnya kita cari. Nah, tabelnya di mana? Tabelnya ada di sini. Data referensi, kita klik. Kita blok tabelnya vertikal. Nah, kemudian di sini temanya ada pada baris kedua, maka kita ketik titik koma 2, terus titik koma lagi kita ketik false, tutup, enter. Nah, di sini untuk ranknya kita kunci dari A2 ini pada keyboard tekan F4
atau Fn F4. Pada C11 ini juga kita kunci F4 atau Fn F4. Kita enter. Kita klik 2 kali. Terus nama guru, nah kita cari dengan cara sama dengan VLOOKUP. Ruang buka. Kode kegiatan kita klik. Kita cari tabelnya, data referensinya kita klik. Kita blok tabelnya. Untuk nama guru ini ada di barisan ketiga, maaf ada di kolom ketiga. Maka kita tanda ketik titik koma 3. Titik koma lagi false, ruang tutup. Ini kita kunci A2-nya dengan klik F4 atau Fn F4. D11 juga sama, F4 atau Fn F4. Kita klik, kita enter 2 kali. Maaf, kita klik 2 kali. Terus ruang, di sini ruang dalam data referensi tabelnya berupa tabel horizon, maka di sini kita ketik sama dengan VLOOKUP. Terus data referensinya dari nama guru, maka nama guru ini kita klik, kita ketik titik koma, kita cari data referensinya. Dari data guru ini kita blok. Ruangannya ini ada di baris kedua, maka kita ketik titik koma 2, titik koma lagi false. Turun, kita enter. Ini juga kita blok B13-nya biar bisa kita copy. Fn F4. Ini juga Fn F4. Kita enter. Terus kita klik 2 kali. Nah, di sini ada yang rumusnya tidak terbaca pada baris terakhir. Kenapa kok bisa tidak terbaca? Coba kita lihat pada data referensi. Ternyata kode 112 itu tidak ada. Maka supaya ini tampaknya lebih manis, tidak seperti ini, maka pada rumus ini kita klik salah satu. Sebelum VLOOKUP kita ketik if error. Nah, ruang buka. Terus setelah tanda kurung ini kita ketik titik 2, terus tanda kutip, kita ketik aja tidak ada. Tanda kutip, kurung, tutup, kita enter. Coba kita klik 2 kali. Kalau data tidak ditemukan, di sini akan tertulis tidak ada. Ini juga sama. Sebelum VLOOKUP kita ketik if error. Ruang buka. Setelah ruang tutup ini kita ketik titik koma, tanda kutip, tidak ada. Tanda kutip, titik ruang tutup, enter. Kita klik 2 kali. Nah, ini juga tidak ada. Ini juga untuk kelas 7D, kita klik if error. Ruang buka. Setelah tanda ruang tutup, kita ketik titik koma, tanda kutip, tidak ada. Tanda kutip lagi, ruang tutup, enter. Ini kita blok, kita klik 2 kali pada bagian kanan bawah. Nah, sekarang kita sampai pada rumus yang terakhir, rumus yang ke-30, atau bagian yang ke-6, itu adalah date/div. Ini digunakan untuk menghitung usia. Nah, kita cobakan menghitung usia sekarang atau
kita mau menghitung usia seseorang pada tanggal 1 Juli tahun 2024. Nah, ini biasanya digunakan ketika kita mau melaksanakan PPDB atau penerimaan peserta didik baru, di mana usia anak itu dibatasi pada tanggal 1 Juli ini usianya tidak boleh lebih dari 15 atau tidak boleh lebih dari 21 dan seterusnya. Di sini kita mau mencoba usia sekarang pada hari ini. Ini anak Alvino, lahirnya pada tanggal 7 Juni 2011. Pada hari ini tuh sudah usianya berapa tahun. Caranya di sini kita ketik sama dengan detif kurung buka. Tanggal lahirnya kita klik, terus titik koma. Sekarang itu adalah today, maka kita ketik today. Oke, terus kurung buka, kurung tutup. Tahun itu JJ, maka kita ketik titik koma, tanda kutip J, kurung tutup. Nah, Alvino pada hari ini itu sudah mencapai usia 12 tahun. Kita klik 2 kali. Untuk menghitung bulan, ya jadi 12 tahun, lebihnya berapa bulan, maka kita ketik sama dengan cara sama detif kurung buka, tanggal lahirnya kita klik, tanda titik koma, terus kita ketik today, kurung buka, kurung tutup, tanda titik koma, terus tanda kutip. Bulan itu JM, ya ketik aja JM, terus petik, tanda kutip, kurung tutup, enter. Terus lebihnya berapa hari? Juga caranya sama dengan edit kurung buka. Nah, tanggal lahirnya kita klik, tanda titik koma, terus kita ketik today, hari ini, tanda buka kurung tutup kurung, titik koma, hari itu MD, tanda petik MD, tanda kutip, kurung tutup. Nah, kalau mau menghitung bulan yang teman yang lain juga tinggal klik 2 kali. Nah, sekarang kalau kita mau menghitung usia anak ini pada saat tanggal 1 Juli tahun 2024, tahun ajaran baru. Nah, caranya juga sama, yaitu ketik sama dengan edit kurung buka, tanggal lahirnya kita klik, titik koma, today-nya kita ganti dengan 1 Juli 2024 atau kita klik di sini. Terus sama, titik koma, tanda kutip J, tanda kutip lagi. Ternyata si Alvino nanti pada tanggal 1 Juli 2024 itu usianya sudah 13 tahun. Yang lain juga sama, kita klik 2 kali. Oh maaf, ini kenapa kok tidak muncul rumusnya? Karena di sini untuk rumus yang pertama, data 1 Julinya ini belum kita blok, belum kita kunci. Maka M2-nya ini kita kunci dengan cara pada keyboard tekan F4 atau F4. Nah, enter, kemudian baru kita copy. Terus untuk bulan, nah 13 tahun lebihnya berapa bulan, caranya juga sama dengan detif, terus kurung buka,
Tanggal lahirnya kita klik, titik koma. Terus tanggal 1 Julinya ini kita klik. Jangan lupa kita kunci dulu dengan tekan F4 atau Fn F4. Terus titik koma. Bulan itu YM. Nah, tanda kutip YM. Untuk yang lain tinggal kita copy, klik 2 kali. Selisih hari, nah tinggal kita ketik sama dengan detik sama tanda kurung buka, tanggal lahirnya kita klik, titik koma. Terus 1 Julinya ada di M3, maaf M2, kita klik. Kita kunci dulu. Pada keyboard tekan Fn F4. Tanda titik koma. Hari itu MD, tanda kutip MD. Terus kita klik 2 kali. Nah, di sini usia anak sekarang maupun usia anak nanti pada tanggal 1 Juli 2024 bisa kita cari dengan menggunakan rumus yang ke-30 yaitu deduct. Nah, berarti sudah selesai semua 30 rumus dasar dalam Excel yang sering saya gunakan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.